Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Tetaplah meminta, tetaplah mencari, dan tetaplah mengetuk. Inilah kunci mendapatkan berkat Allah. Ibu, bapak, saudara-saudari, sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia, saya punya cerita seperti ini. Sebuah seorang pemuda namanya Jimmy. Jimmy ini seorang pemuda yang pintar, tetapi sebenarnya ia pemalu dan cenderung menutup diri. Ia telah berdoa begitu lama mohon berkat khusus dari Tuhan untuk bisa memiliki seorang kekasih, seorang jodoh. Tetapi hari demi hari, minggu demi minggu, berganti menjadi tahun demi tahun, doa itu tak kunjung dikabulkan. Sesuai nasihat yang sering didengarnya, maka ia tetap berdoa. Keep praying, berdoa terus. Dan terus berdoa dan berharap agar Tuhan mengirimkan seorang gadis yang tepat baginya. Jimmy pada saat itu usianya 36 tahun dan ia masih juga menjadi seorang yang tidak memiliki kasih atau istilahnya jombloan. Semula ia penuh semangat berdoa memohon kekasih. Namun lama-kelamaan, setelah tahun berselang tahun, ia mulai ragu dan ya bisa dibilang stres juga. Ia suka menghibur diri dengan mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Sambil mau tidur ia bilang segala sesuatu indah pada waktunya. Bangun tidur mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Jalan ke tempat kerja dia mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Sekedar untuk menghibur diri. Tetapi realitanya ia tetaplah jombloan. Hingga suatu saat tanpa disengaja, Jimmy berkenalan dengan saya di sebuah acara seminar metafisika. Nah, seminar ini kebetulan saya sendiri yang bicara bersama dua orang teman saya. Ia menghadiri seminar saya tujuannya memang untuk mencari pencerahan terkait dengan pergumulan hidupnya itu. Saat istirahat, dia mendekati saya dan bertanya kepada saya, "Sir," dia memanggil saya Sir, "Sir, saya sudah berdoa bertahun-tahun memohon pasangan hidup. Tetapi mengapa sampai kini saya belum mendapatkan jodoh saya? Apa yang salah dengan doa-doa saya? Apakah saya kurang beriman? Apakah saya kurang taat beragama? Atau saya banyak dosa? Atau adakah doa yang lain yang bisa mendatangkan jodoh untuk saya?" Maksudnya doa yang tepat. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, pertanyaan semacam ini sebenarnya bisa disebut sebagai pertanyaan yang mewakili ribuan atau bahkan jutaan jomblowati di seluruh dunia. Ya, saya lalu memberikan assessment sederhana pada Mas Jim ini. Assessmentnya berupa pertanyaan, dua buah pertanyaan sederhana. 1. Jim, apakah kamu berdoa dengan pengharapan? 2. Apakah kamu melakukan tindakan meminta, mencari, dan mengetuk yang bisa mendekatkan dirimu pada tujuan untuk memiliki seorang jodoh idaman? Jim menjawab ya pada pertanyaan pertama. Ya, saya berdoa dengan penuh pengharapan. Kecuali pada akhir-akhir ini saya sudah mulai malas. Tetapi ia terdiam ketika harus menjawab pertanyaan kedua. Apa maksudnya tindakan meminta, mencari, dan mengetuk? Lalu saya menjelaskan pada Jim. Jim, pada kenyataannya ya, berdoa saja itu belumlah cukup untuk mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Mau berdoa sehari 10 kali atau 100 kali, mau sampai jungkir balik, itu tidak cukup. Tidak cukup artinya bukan berarti harus nambah jam doa, tapi harus ada tindakan lain. Imanmu harus dibuktikan dengan tindakan. Sebab iman tanpa perbuatan itu ya bukan iman namanya. Iman tanpa perbuatan bukanlah iman, melainkan hanya omong kosong, gedabrus, ya, bertut. Nah, tindakan meminta, mencari, dan mengetuk itulah tindakan iman yang bisa mendatangkan berkat Tuhan itu. Apapun berkat yang kamu perlukan, termasuk seorang kekasih yang ideal bagi kamu, Jim, kata saya begitu. Nah, dia bertanya lagi, jadi meminta, mencari, mengetuk itu wujud nyatanya apa? Lalu saya menyarankan pada Jim untuk tampil lebih percaya diri, ya, memperbaiki penampilannya. Dan aku minta dia untuk bergabung dengan komunitas yang ia rasa nyaman.
Ia memilih sebuah komunitas yang ada di tempat dia tinggal, yaitu komunitas sepeda. Ya, sepeda biasa itu, sepeda goes-goes itu, sepeda pancal itu. Ia membeli sebuah sepeda second, karena masa-masa COVID ini kan banyak sekali orang naik sepeda ya. Lalu ia bergabung di komunitas sepeda yang ada di kelurahan di tempat dia tinggal. Di akhir pekan, ia dan teman-teman di komunitas muter kota, atau lebih tepatnya muter kecamatan ya. Komunitas itu beranggotakan para pecinta pancal sepeda yang beragam usia. Jim mulai akrab dengan anggota komunitas itu. Rasa mindernya berangsur-angsur pudar. Ia mulai berani bicara lebih leluasa. Dia juga tidak terlalu tertutup, walaupun belum banyak juga ya, tapi mending lah. Dalam hatinya ia mengira akan menemukan jodoh di komunitas itu, apalagi itu yang menyarankan saya. Tetapi rupanya setelah beberapa lama, dia tidak menemukan perempuan yang cocok. Perempuan yang ada di situ itu tidak menarik semuanya. Ya, anak gadisnya tidak menarik. Walaupun ada yang menarik ternyata istri orang, serba salah kan? Hampir saja ia akan mundur dari komunitas itu karena dia mulai kecewa lagi. Tetapi saya minta jangan dulu, sebab Tuhan punya cara yang tidak pernah terpikirkan manusia, yang tidak terpikirkan olehmu, olehku juga. Maka dia tetap di dalam komunitas itu. Nah, suatu kali sepedanya mengalami kerusakan. Ada bagian yang mengalami retak di bagian besi dekat roda belakang. Maklum saja namanya juga sepeda second ya, sepeda murah meriah. Maka ia pergi ke tukang las untuk membetulkan sepedanya itu. Nah, pada harinya dia ke bengkel las itu, sementara ia menunggu sepedanya dilas oleh bapak tukang las, ia mampir makan di sebuah rumah makan Padang yang ada di seberang jalan. Jadi berseberangan dengan bengkel las itu. Sebenarnya ia tidak terlalu suka dengan masakan Padang selama ini, tapi entah mengapa ya, ada dorongan yang mendesaknya untuk mencoba masakan Padang di rumah makan itu. Nah, maka dia masuk aja ke rumah makan itu, lalu memesan makanan, makan di situ. Ketika ia sedang makan itulah, tiba-tiba ada dua orang perempuan masuk yang pengen juga makan. Karena ruangan yang tidak terlalu luas, maka dua perempuan tadi duduk satu meja di tempat Jim makan. Tanpa direncanakan, mereka pun saling menyapa. Ya, cekikak-cekiki kecil gitu ya. Berkenalan dan makin akrab dan berakhir dengan bertukar nomor WhatsApp. Kemudian diketahui bahwa perempuan itu bernama Tina dan temannya bersama Semi. Setahun atau ya tepatnya setahun lebih 4 bulan kemudian sejak peristiwa itu, saya mendapat telepon dari Jimmy bahwa ia akan melangsungkan pernikahan dengan salah satu perempuan itu, yaitu yang bernama Tina. Ia mengucapkan terima kasih kepada saya atas nasihat saya yang manjur itu. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Jadi intisari dari kisah ini adalah berdoa saja tidak cukup. Berdoa saja tidak cukup. Kukatakan lagi, berdoa saja tidak cukup. Tetapi perlu adanya tindakan yang mencerminkan iman Anda. Tindakan itulah yang akan menentukan bagaimana Tuhan akan menjawab Anda. Seperti dalam kisah tadi, tindakan Jim untuk bergabung dengan komunitas pesepeda, itulah tindakan meminta, mencari, dan mengetuk yang saya maksudkan di awal. Ya, Jim meminta izin bergabung di komunitas sepeda tentunya. Ia juga mencari-cari bila ada anak gadis yang cocok di komunitas itu. Ia mengetuk setiap pintu kesempatan untuk memperluas perkenalan di komunitas itu. Walau di mata Jim hasilnya nihil, tetapi sebenarnya secara adikodrati atau supranatural telah terjadi suatu gerakan tangan Tuhan yang tak terlihat untuk menjawab doanya. Dan kita tahu tadi ya, pada akhirnya Jimmy menemukan jodohnya dengan cara yang tidak disangka kira oleh akal sehat. Orang mungkin menganggap peristiwa pertemuan Jim dengan dua perempuan itu hanya sebagai kebetulan. Tetapi sebenarnya bukan kebetulan. Dorongan masuk ke rumah makan Padang, sementara dia bukan penggila masakan Padang,
Ini adalah sebuah inspirasi metafisika sebagai hasil tindakan meminta, mencari, dan mengetuk yang sebelumnya selalu Jimmy lakukan. Itulah ekspresi dari keberadaan kekuatan supranatural, bimbingan supranatural. Ya, orang menyebut sebagai GUT, G-U-T, ya, G-U-T. Ada rasa dorongan yang tidak bisa dijelaskan untuk melakukan sesuatu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air, pertanyaan saya sekarang untuk Anda. Apa yang menjadi kebutuhan Anda? Menjadi kerinduan Anda yang sangat dalam, yang selama ini belum terpenuhi. Mungkin pemecahan masalah, mungkin kerinduan untuk mendapatkan jodoh, mungkin kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan, mungkin kerinduan untuk lunas utangnya, dan seterusnya. Mungkin kesehatan. Nah, semua kebutuhan, kerinduan itu nyatakanlah secara spesifik dalam doa yang sungguh-sungguh, doa yang penuh harap. Terserah jenis doa atau amalannya. Saya tidak akan mengatakan doa jenis ini atau amalan jenis ini. Semua doa bisa, semua amalan bisa. Itu nggak penting. Percayalah, itu nggak penting. Sebab yang penting itu intensinya. Yang penting adalah bahwa kamu berharap dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan doamu. Itu. Kemudian, lakukan tindakan meminta, mencari, dan mengetuk berdasarkan keputusan logismu, keputusan akal sehatmu. Semua keputusan meminta, mencari, mengetuk yang bisa mengarahkanmu pada pemenuhan tujuan itu. Dan yang terakhir, selama kamu bertindak seperti itu dan berdoa, percayai prosesnya dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Bila belum berhasil, tetaplah meminta. Bila belum berhasil, tetaplah mencari. Bila belum berhasil, tetaplah mengetuk. Terus lakukan sampai Tuhan merasa Tuhan merasa tidak tega lah melihat semua yang kamu perjuangkan itu. Sehingga Tuhan akhirnya percaya, oh ini anak sungguh-sungguh memperjuangkan kehendaknya, aku mau tolong dia. Nah gitu. Meminta, mencari, dan mengetuk, lakukan terus-menerus, itulah ekspresi imanmu. Maka pada akhirnya Tuhan pasti akan membuka pintu kemudahan, dan itu pasti. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, demikian renungan hari ini. Bila kamu merasa bahwa renungan ini bermanfaat, silakan share kepada sanak saudara handetolan, para kerabat.